Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Nining Suryani, dosen Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, kebetulan saya memang ditugas dinaskan di UPBJJ UT Mataram. Nah, hari ini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan membuat rencana belajar. Nah, di sini sudah ada yang bikin rencana belajar atau tidak? Suara saya terdengar? Belum, Mbak. Dengar, Mbak. Dengar, Mbak, dengar. Oke. Dengar, Mbak. Dengar. Jelas sekali. Oke. Mulai dicoba, Mbak, slide berikutnya untuk rencana belajarnya. Jelas, Oke, Mbak. Sesuai muka Mbak yang jelas. Empat baik ngerayu. Mungkin bisa di Tek mute aja, banget, Mbak Mei. Mbak Nining. Unmute aja, Mbak. Mbak Mei mungkin di mute aja. Jangan di-mute, Mbak. Jangan di-mute. Ya, Mbak, unmute aja. Ya, silakan slide selanjutnya, Nora. Mbak Mei. Tolong, Mbak Mei. Halo, Mbak Mai. Halo, Mbak Mai. Mohon untuk slide selanjutnya, Mbak Mai. Halo. Halo. Gangguan. Halo. Karena butuh slide ini nanti kita langsung praktek juga. Nanti tidak paham kalau slide-nya tidak muncul. Kebetulan memang di laptop saya nggak bisa memunculkan slide. Tadi saya minta tolong ke admin untuk menampilkan slide-nya. Mbak Mai, untuk host-nya. Halo Mbak Mai. Halo Mbak Ning, ini aku bermasalah nggak bisa ngontrol yang mood karena aku yang nge-share screen gitu. Jadi layarnya nggak bisa kebagi. Oh, ini di saya juga nggak bisa. Saya sudah pakai dua, minta tolong ke Jasmi aja. Saya udah pakai dua ini nih, dua PC. Yang satunya belum digabungkan. Biasanya share dari sini aja. Oh. Yang Sudahkah satunya Anda membuat rencana belajar? Belum. Mbak Ning. Mbak Ning, tolong hidupin. Dah. ya. Nah, ini yang satunya kan saya ada juga tuh, saya ada dua. Nah, masukin lagi aja. Saya coba pakai yang itu, biar nanti saya yang kendalikan, saya yang share screen. Karena kalau pakai MacBook nggak bisa ini. Udah, Jasmi, Mbak Ning minta dimasukin akun dia yang satu lagi. Namanya siapa Mbak Ning? Sama.
Terus mau lihat yang belum masuk di mana ini? Oh. Oh. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain dong nih. Pak Irwan. Astagfirullah. Halo Mbak Ning, boleh diulang untuk share screen Mbak Ning? Soalnya saya kalau saya nge-share screen, saya nggak bisa ngurusin mahasiswa yang belum masuk ke room 1 ini. Udah saya coba berkali-kali nggak bisa, atau mungkin bisa dicoba pakai akun saya yang satunya ini gitu, yang sama namanya. Ini tapi saya kan belum dijadikan co-host juga. Saya pakai 2 PC karena kepake MacBook ini nggak mau sama sekali. Udah saya coba berkali-kali, udah saya coba atur juga settingannya, ini nggak mau juga. Ini kan saya pakai. Aku tak konsul sama Jasmi dulu, ini bisa nggak? Soalnya takutnya masih ada yang belum masuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan Buria tadi juga mau masuk di sini. Cuman kan karena itu di room utama, saya nggak bisa kontrol. Ini mau dimulai aja apa gimana Mbak Ning? Soalnya durasi kan ya. Dimulai aja kali ya nih Mbak Ning. Nanti biar saya minta Jasmi yang buat masukin sisa mahasiswa yang belum masuk di kelompok. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nining ya teman-teman. Rekan-rekan mahasiswa mohon untuk disimak ya penjelasan dari Bu Nining. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya Mbak Mei. Halo? Slide selanjutnya. Ya. Pada sesi ini kan kita akan mendiskusikan bagaimana cara kita mengelola waktu belajar di dalam di mana teman-teman di sini mahasiswa saya rasa semuanya hampir semua ya gitu, hampir semua itu ada yang sudah bekerja, ada yang menjadi guru, ada yang kerja di perusahaan, PNS dan lain sebagainya. Karena sepanjang saya menjadi dosen UT itu banyak sekali mahasiswa saya itu, apalagi kan saya di Fakultas Ekonomi ya. Jadi di sana ada dari bea cukai, ada perpajakan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dibuat rencana belajar untuk tadi mengantisipasi, karena kan mahasiswa UT itu belajar mandiri gitu. Nah, hal-hal penting yang perlu diketahui pada sesi ini adalah yang pertama, bagaimana kuliah di UT. Nanti saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan bagaimana kuliah di UT. Sebelumnya saya rasa juga udah pada saat PKB pada saat OSMB dan juga tadi di Pak Irwan juga sudah disampaikan bagaimana kuliah di UT. Lalu poin kedua, belajar mandiri sebagai cara terbaik kuliah di UT. Memang sebagian besar kalau di konvensional, pengalaman saya menjadi dosen di universitas konvensional sebelumnya, itu ada 14 pertemuan. Nah, biasanya yang di e-learning-kan itu adalah hanya atau belajar mandiri itu hanya 4 pertemuan. Nah, jadi 10 pertemuannya nanti ada tatap muka gitu. Nah, kalau di UT berbeda. Di UT itu lebih banyak belajar mandirinya. Nah, itu nanti kita akan praktek langsung di sini. Lalu poin ketiga, ingin sukses kuliah di UT. Nah, nanti kita juga akan poin keempat ini berlatih membuat rencana belajar. Selanjutnya, Mbak Mei. Saya ini percepat aja ya untuk penjelasannya. Nanti lebih banyak kita ke prakteknya saja, biar teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa bisa lebih paham. Nah, bagaimana kuliah di UT? Kuliah di UT, jadi
untuk dosen dan mahasiswa itu tidak pada satu ruang atau lokasi yang sama. Contohnya, nanti ketika tutorial online, mahasiswa yang saya ngajar itu seluruh pelosok Indonesia, bahkan ada yang memang posisinya di luar negeri. Itu ada dari berbagai negara gitu, bisa bisa berada di Malaysia, ada yang di Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, untuk itu beda dia kalau untuk tapi untuk di UT sendiri ada dua metode. Selanjutnya Mbak Mei, untuk di UT sendiri dibuka aja semua dulu Mbak Mei slide-nya biar mempermudah. Oke. Di UT sendiri itu kan ada di dua metode komunikasi langsung mahasiswa itu ada yang komunikasi langsung, ada yang komunikasi tidak langsung. Jadi ada dua metode, ada yang tatap muka, tapi sekarang sudah diubah ya dengan secara virtual gitu tatap mukanya, yaitu dengan modus tutorial webinar. Seperti itu. Nah, di sini kan komunikasi antara tutor dengan antara dosen, tapi kita sebutnya di sini adalah tutor ya. Dosen di UT itu sebutnya tutor. Jadi sebenarnya di UT itu ada dua penyebutan untuk dosen. Yang dosen itu adalah yang memang membuat materi yang Anda dapatkan ketika nanti belajar online gitu, itu kembali dulu Mbak Mei. Masih yang di kembali dulu yang tadi Mbak Mei. Sebelumnya. Berikutnya. Mohon maaf ya teman-teman mahasiswa, karena ini laptop saya nggak bisa settingannya untuk share screen. Entah kenapa. Jadi saya dibantu oleh admin untuk share screen di sini. Oke, saya percepat saja ya proses belajar mahasiswa di UT. Pertama lakukan registrasi. Registrasi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Hulaifi pada pelaksanaan OSMB. Nah, ini saya ulang gitu ya. Ini saya ulang secara singkat saja ya. Jadi saya memberikan refresh untuk bagaimana sih registrasi. Biasanya mahasiswa itu melakukan kesalahan kesalahan informasi gitu. Biasanya untuk registrasi kesalahan informasi itu ada mata kuliah yang bentrok khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang non SIPAS ya. Nah, di sini pertama, lakukan registrasi. Yang poin kedua, membeli dan memperoleh bahan ajar. Nah, ada mahasiswa yang SIPAS memang mendapat, jadi ketika registrasi langsung sudah include dengan bukunya, sudah include dengan BMP, buku materi pokok. Nah, tetapi jika misalnya mahasiswa yang non SIPAS itu mereka harus membeli lagi bahan ajar gitu, membeli secara terpisah. Poin ketiga, melakukan kegiatan belajar mandiri. Nah, ini nanti yang akan kita buat atau kita susun rencana belajarnya. Bagaimana sih cara belajar mandirinya gitu. Bagaimana cara atur waktu, lebih tepatnya bagaimana cara mengatur waktu untuk belajar mandiri ini. Karena sulit sekali gitu untuk mengatur waktu itu. Maka diperlukan teman-teman di sini, rekan-rekan mahasiswa di sini itu ya memang harus konsisten. Ketika dibuat rencana belajar, jadwal belajar itu harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai nanti nyeleweng atau selingkuh gitu dari rencana belajar atau jadwal belajar yang sudah dibuat. Seperti itu. Yang keempat, mengikuti tutorial. Nah, tutorial di universitas terbuka itu ada dua. Yang pertama ada tutorial tatap muka, modusnya ya, modusnya itu yang pertama ada tutorial tatap muka, lalu ada tutorial online. Tutorial tatap muka ini biasanya itu diberikan kepada mahasiswa yang berbasis kelas. Yang berbasis kelas itu yang pada umumnya dilakukan adalah mahasiswa dengan program studi yang masukan Srajarna dari tadinya dia itu sarjana umum gitu, yang pendidikan ini, yang pendidikan. Kalau non pendidikan biasanya tutorial online. Tapi kalau yang pendidikan, contohnya pendidikan dasar, PGSD, PG PAUD, itu pendidikan anak usia dini, itu biasanya memang pelaksanaan perkuliahannya itu tatap muka.
Hanya saja karena sekarang kondisi pandemi, jadi modusnya itu diubah menjadi tutorial webinar seperti itu, tatap mukanya secara daring. Nah, ini untuk tutorial tatap muka ini sudah ditentukan jadwalnya, sudah ditentukan jam berapa, hari apa. Nah, tetapi kalau tutorial online ini ditentukan jamnya itu lebih kepada dia itu fleksibel gitu, fleksibel. Dalam satu sesi, satu mata kuliah, satu sesi itu 1 minggu. Jadi mahasiswa punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas diskusi dan juga untuk mengerjakan tugas mingguan seperti itu. Oke, yang kelima mengikuti ujian. Nah ini miss-nya di sini. Mahasiswa itu biasanya terjadi miss-nya itu banyak yang protes ke kami misalnya gitu, termasuk ke saya gitu ya. Jadi contoh misalnya, saya ini adalah dosen di tutorial online atau tutorial tatap muka. Nah, saya mengajar mahasiswa di tutorial tatap muka. Ini perlu banget diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nilai yang diberikan oleh dosen atau tutornya pada tutorial tatap muka maupun tutorial online, contoh, nanti kan rekan-rekan mahasiswa akan ada tugas diskusi di sana. Tugas diskusi di setiap sesi, di setiap mata kuliah yang diampu, karena untuk satu mahasiswa biasanya 5 sampai dengan 7 mata kuliah gitu ya. Nah, ini di setiap sesi itu pasti ada tugas diskusi. Juga pasti ada nanti tugas mingguan. Nah, tugas diskusi ini akan ada diberikan feedback oleh tutornya. Akan ada diberikan nilai. Contoh, nilai yang diberikan adalah 98. Ada yang diberikan sampai dengan 100. Nah, begitu pula dengan tutorial tatap muka. Nilai yang diberikan itu, wah ternyata nilai tugas, nilai partisipasi kehadiran, gitu. Nilai lain-lainnya kan ada LMS-nya juga nih untuk tutorial tatap muka. Nah, semua nilainya ini nilai bagus. Tetapi mahasiswa tersebut tidak mengikuti ujian dengan maksimal. Contohnya, dia hanya upload nanti pada saat ujian, sekarang kan THE ya, gitu. Jadi, karena sekarang pelaksanaan untuk ujiannya dengan take home exam gitu, jadi mengerjakan dari rumah, ada bahkan yang upload hanya ya udah foto modulnya saja. Nah, sehingga nilai ujiannya ini tidak maksimal. Meski tadi mendapat nilai tutorialnya itu 90% misalnya, itu bagus sekali, bahkan bisa sampai 100% bagus gitu nilai tutorialnya. Ini tidak bisa mendukung nilai akhir kalau nilai ujiannya itu tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Contoh, nilai ujian bisa diakumulasikan dengan nilai tutorial tatap muka maupun tutorial online jika itu bisa mencapai 30%. Jadi minimal 30% dulu nilai ujiannya tadi bagus, baru bisa diakumulasikan dengan nilai tutorial tatap muka dan tutorial online. Karena tutorial tatap muka maupun tutorial online ini hanya sebagai bantuan belajar. Gitu, bantuan belajar. Mahasiswa UT kan memang basisnya adalah belajar mandiri. Nah, tutorial tatap muka dan tutorial online ini hanya bantuan belajar saja. Selama 1 semester kan 6 bulan, diberikan waktu 4 bulan untuk diberikan bantuan belajar. Nah, jangan sampai pikiran saya sudah ngikutin gitu. Banyak sekali, bahkan ini tidak jarang mahasiswa yang semester atas. Semester yang sudah semester 5 pun masih belum paham. Jadi mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa baru yang saat ini yang ada di kelas saya, tolong diperhatikan. Jadi tutorial online maupun tutorial tatap mukanya diikuti dengan maksimal. Nanti jangan disepelekan lagi. Wah, ternyata kata Bu Ning itu tadi untuk yang penting kan nilai ujian, bukan. Ini tuh bantuan belajar. Untuk tutorial tatap muka dan tutorial online itu adalah bantuan belajar. Di mana ketika Anda melakukan belajar mandiri, mendapat kesulitan, nah pada saat tutorial online dan tutorial tatap muka ini, Anda bisa berkomunikasi dengan tutor maupun dosennya. Seperti itu ya. Oke, poin ke-6, menerima hasil ujian. Nah, menerima hasil ujian ini bukan berarti karena kan proses di UT itu tidak sama dengan universitas konvensional lainnya. Kalau universitas konvensional lainnya itu kan biasanya nilai ujiannya itu dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, tetapi di UT tidak demikian.
Untuk di UT, nanti yang melakukan koreksi dari nilai ujian tersebut, kami ada namanya korektor. Dan korektor ini bisa saja dosen lain, bukan tutor yang mengajar Anda. Sehingga hasilnya benar-benar ya ini tuh murni gitu, hasil kerja keras Anda sendiri kayak gitu. Dan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di UT gitu. Sudah ada panduannya gitu, udah ada standarnya bagaimana proses mengoreksi nilai ujian Anda semua gitu. Nah, sehingga proses dari mengikuti ujian dengan menerima hasil ujian tadi, pengumuman nilai itu memang tidak sebentar gitu, tidak cepat gitu. Tapi memang ya kurang lebih 2 minggu bisa molor gitu. Tergantung dari nanti proses dari apa namanya koreksinya, korektornya gitu. Oke, selanjutnya Mbak Mei. Halo? Halo, Mbak Mei? Ya, Mbak Ning, masih nggak gerak ya? Masih nggak gerak, ya. Oh, nih. Oke, belajar mandiri. Nah, proses belajar yang dilakukan ini nih perlu inisiatif wajib ya. Jadi minimal niat dulu sih kalau menurut saya mau belajar gitu. Jangan sampai ya rekan-rekan mahasiswa masih banyak sekali ketika saya tanya bukunya sudah dibaca atau tidak. Jangan sampai bukunya sampai dengan selesai ujian ternyata modul buku materi pokoknya itu yang dikirimkan oleh UT masih dalam kondisi tersegel gitu. Jadi ya ayo motivasi diri sendiri, kita atur itu bagaimana waktunya. Dan di sini nanti kita belajar. Selanjutnya Mbak Mei. Oke, keterampilan belajar mandiri. Nah, di sini langsung saja Mbak Mei ke nanti kan ini penjelasan ya, oke. Nah, kan di sini kita biar mahasiswa-mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa di sini sukses kuliah di UT ya, mendapatkan IPK yang terbaik gitu. Karena memang ada asumsi ya dari beberapa orang gitu, atau memang ada yang mengatakan wah kuliah di UT sulit. Nah, tidak demikian. Kalau memang mahasiswa, karena kan tadi belajar mandiri itu tidak sulit sebenarnya jika paham bagaimana prosedural belajar jarak jauh. Wah, saya ternyata memang harus banyak, bukan tadi bantuan belajar yang 8 kali pertemuan untuk tutorial online misalnya. Nah, jangan hanya menggantungkan belajar itu pada saat tutorial saja. Karena materi yang diberikan oleh tutor atau dosen yang mengajar pada saat tutorial itu dari memang dari modul atau dari buku materi pokok yang dimiliki oleh UT. Hanya saja itu dipersingkat lagi gitu kan, mengingat durasi ya. Untuk satu pertemuan gitu, contohnya tutorial tatap muka itu 2 jam. Nah, ini materinya memang udah dibuat seminimalis mungkin. Nah, sehingga mahasiswa itu perlu banyak membaca modulnya. Kayak gitu. Untuk soal-soal ujian, contohnya saya sendiri kan di sini juga sebagai penulis soal untuk soal THE, soal untuk ujian yang tatap muka gitu. Nah, saya sebagai penulis soal pun tidak boleh jauh dari ketentuan yang ada atau misalnya materi yang ada pada buku materi pokok. Sehingga memang rekan-rekan mahasiswa di UT itu tidak perlu membeli lagi buku lain gitu. Kalau ingin menambah referensi boleh saja. Gitu. Oh ya, nanti kan misalnya begini, ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan analisa, contoh ya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan analisa, di mana Anda diminta, biasanya kalau pada saat THE seperti ini, take home exam untuk ujiannya, jadi kebanyakan soal itu untuk soal ujian, banyak yang di sana itu bukan pilihan ganda gitu, bukan seperti tatap muka gitu. Nah, tetapi memang di sana pertanyaan-pertanyaan yang analisa gitu, sehingga membutuhkan argumentasi dari rekan-rekan mahasiswa sendiri. Contoh, sudah ada soal definisinya ada di BMP, buku materi pokoknya.
Nah, tetapi kan ketika misalnya Anda memberikan argumentasi, memang perlu juga baca buku lain atau baca jurnal gitu yang ada di internet boleh gitu. Nanti ketika memberikan argumentasi, rekan-rekan mahasiswa itu bisa menambahkan. Jadi bisa nanti membantah atau tadi menambahkan argumen menambahkan isi dari modul tersebut. Oh, menurut modul BMP misalnya mata kuliah manajemen strategik gitu. Nah, menurut buku ini definisinya seperti ini. Nah, tetapi Anda bisa nambahkan berdasarkan argumentasi Anda dan rujukan dari buku yang Anda baca. Boleh gitu. Nah, 2, mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif. Nah, budaya belajar untuk belajar mandiri ini memang harus efektif. Contohnya adalah biasanya belajar efektif itu kami menggunakan peta konsep. Ada yang baca hanya sekedar baca saja. Nah, itu tidak efektif. Anda baca, besok ketika ujian lupa lagi. Materinya apa? Nah, contoh misalnya, saya sebagai dosen, itu kalau misalnya baca jurnal, ya, saya baca jurnal, saya membuat literatur review dulu. Jadi di sana nanti udah ada tabel-tabelnya gitu. Kalau misalnya mau membuat dalam bentuk Word juga boleh, tapi saya biasanya membuat dalam bentuk Excel gitu. Jadi saya buat dulu tabel-tabelnya gitu. Di poin atas nanti ditulis ini bukunya apa, halaman keberapa, poinnya apa gitu. Dari judul ini siapa penulisnya, sehingga kita nanti tahu gitu. Poin inti yang dimaksud dari buku, misalnya dari materi ini itu seperti apa. Jadi sama seperti ketika kita baca jurnal. Jadi itu contohnya seperti literatur review tadi gitu. Nah, peta konsep juga seperti itu. Jadi mahasiswa perlu membuat belajar yang efektif, sekali baca gitu atau 2 kali baca langsung paham. Tetapi nanti tidak akan lupa. Ketika Anda lupa pun, Anda masih punya peta konsepnya. Yang tadi ketika misalnya mau ujian, baca lagi aja peta konsepnya. Nggak perlu baca lagi buku satu buku kayak gitu. Jadi tinggal baca lagi aja peta konsepnya. Oh, buku ini yang kemarin materi ini, rumus-rumusnya ini, maksud dari rumus ini seperti ini. Jadi begitu. Lalu pandai dalam mengelola waktu. Nah, ini yang harus kita buat rencana belajar yang efektif tadi ya. Nanti kita buat. Jadi karena saya rasa karena banyak teman-teman UT itu para pekerja ya gitu. Para pekerja, ada yang kerja di perusahaan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, memiliki ketangguhan dalam memecahkan masalah belajar. Nah, ketangguhan dalam memecahkan masalah belajar, contohnya begini, Anda itu tidak punya teman diskusi di dalam kelas. Ya, Anda tidak punya teman diskusi, contoh kalau misalnya mungkin ada yang sudah dari D3 lanjut ke S1-nya UT, itu kan sudah terbiasa dengan metode belajar dari konvensional. Kalau misalnya Anda tidak paham dengan rumus yang ada dari buku, Anda bisa bertanya ke teman, diskusi dengan teman yang ada satu kelas, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau di UT kan Anda tidak punya teman yang sama, teman samping duduk kayak gitu, kalau secara konvensional. Nah, cuman kalau misalnya tutorial online nanti Anda juga punya teman. Nah, pada saat ada forum perkenalan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan, dalam forum perkenalan Anda coba saling sapa. Ketika tadi gitu ya, misalnya karena kan wah ini saya nggak bisa pecahin sendiri nih gitu, nggak ngerti karena ada beberapa tugas yang individu, misalnya contoh kalau di tutorial online di diskusi soal, kan nanti akan ada soal. Setiap sesi pasti ada soal. Karena itu sudah tersistem, soalnya sudah tersistem. Begitu Anda masuk, yang sudah mulai sesi pertama ya, begitu Anda masuk, itu sudah langsung ada soal. Soal yang harus dijawab, soal diskusi. Nah, kalau di sana kan mungkin nanti Anda bisa berspekulasi seperti ini. Wah, saya, atau bisa mengatakan, wah saya bisa lihat contoh punya teman saya, seperti apa sih argumentasi dia gitu terkait dengan pertanyaan di forum diskusi tersebut. Contoh pertanyaan itu terkait definisi, misalnya definisi manajemen strategik apa, misalnya seperti itu. Nah, udah ada yang menjawab. Nanti paling tidak Anda sudah ada gambaran. Kalau pada soal diskusi. Tetapi kalau untuk soal pada sesi gitu, ada sesi soal mingguan, tugas mingguan, pada soal tugas itu kan tugas di UT itu ada 3. Ada tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Tugas pertama akan muncul pada sesi ketiga.
Nanti di minggu ketiga Anda kuliah, itu akan ada tugas. Nah, tugas itu individual. Anda nggak bisa melihat jawaban teman-teman, nggak bisa mendapatkan rekomendasi jawaban gitu, nggak bisa mendapatkan gambaran. Nah, di sini perlu Anda ketangguhan memecahkan masalah tadi. Jika ketika nanti mendapat soal, misalnya, karena kan tadi tugas 1 di sesi ketiga, tugas 2 sesi kelima, tugas ketiga sesi ketujuh. Nah, pada sesi-sesi ini ternyata, wah, saya ada kesulitan mengerjakan soal. Saya nggak paham rumusnya, misalnya. Nah, ini perlunya tadi berkenalan dengan teman, gitu ya. Contohnya lagi bagaimana cara belajarnya. Coba cari, ada beberapa misalnya terkait rumus tadi, cari di internet, cari di Google, ternyata rumus ini penyelesaiannya seperti ini. Pastinya angka-angkanya beda gitu. Paling tidak Anda bisa memecahkan masalah belajarnya. Yang masalah belajar sendirinya tadi. Gitu. Yang kelima, mempelajari secara cermat katalog. Ini penting. Banyak sekali mahasiswa sudah semester 6, semester 7 belum paham katalognya. Masih meregistrasikan mata kuliah itu bentrok. Ya, jadi mahasiswa masih banyak sekali yang seperti itu gitu. Masih belum paham juga. Contoh, mungkin di sini ada mahasiswa yang non SIPAS gitu, non SIPAS. Kalau untuk yang SIPAS itu sistem paket semester, jadi dia tidak mengikuti arahan, tidak terpaket mata kuliahnya. Ya, mahasiswa non SIPAS tadi ketika registrasi mata kuliah, dia kadang meregistrasikan mata kuliah yang kan ada mata kuliah contoh misalnya matematika 1, ada matematika 2. Nah, ternyata untuk menempuh matematika 2 itu ada mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah matematika 1. Jadi jangan asal registrasi. Rekan-rekan mahasiswa nanti jangan matematika 2, saya matematika 2 aja, sehingga matematika 1-nya tidak ditempuh, atau wah cocok SKS-nya matematika 2, yang matematika 1 saya nggak ambil, nggak bisa. Jadi baca katalognya dengan cermat gitu ya, nanti akan ditampilkan katalog juga, bagaimana cara membaca katalog, bagaimana cara membaca mata kuliah yang diregistrasikan pada semester tersebut, contohnya seperti itu, nanti akan saya jelaskan. Yang keenam, merancang jadwal belajar sesuai dengan waktu yang dimiliki. Karena kan kuliah di UT itu fleksibel ya, apalagi kuliah tutorial online. Jadi nanti kita rancang belajar disesuaikan, kita sesuaikan dengan maunya teman-teman semua. Jadi disesuaikan dengan kondisi keadaan dari teman-teman semua. Oke, yang ketujuh, memiliki komitmen dan disiplin terhadap jadwal belajar. Itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai selingkuh dari komitmen dan disiplinnya tadi. Jadi dari jadwal belajar yang ada. Jadi ternyata saya udah buat nih jadwalnya, di hari Senin saya baca modul A, di BMPA, terus mata kuliah ini di hari Selasa, di hari Rebo saya mata kuliah matematika, hari Rebo nanti mata kuliah akuntansi, misalnya seperti itu. Nah, ternyata ini nanti tidak sesuai. Wah, saya enakan tidur deh, enakan rebahan, nonton scroll aja Instagram kayak gitu, enakan itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Yang kedelapan, memiliki keterampilan untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu tadi sebenarnya semua orang itu kalau dibilang ya saya nggak bisa belajar mandiri, wah saya bisa belajar mandiri, nggak ada. Tapi memang dilihat dari kemauannya gitu. Bagaimana cara untuk mengatasi agar nanti saya bisa belajar mandiri? Yaitu tadi, buat dulu aja peta konsep. Ketika baca buku, tulis poin-poin pentingnya. Tulis poin-poin penting dari buku yang sudah dibaca tersebut. Boleh dibentuk dalam bentuk grafik gitu ya, boleh dibuat dalam bentuk kotak-kotak, kolom dalam Excel, bebas. Yang penting nanti jelas. Oh, ini nama bukunya, pengarangnya siapa, halaman berapa, dan di sana itu ditulis poin pentingnya apa. Kayak gitu. Contohnya bisa juga di dalam bukunya kalau tidak mau dicoret-coret gitu. Coret ditandai poin-poin pentingnya. Nah, itu nanti dibuat peta konsep sehingga ketika nanti mau ujian, Bapak Ibu tidak lagi kesulitan gitu, atau rekan-rekan mahasiswa tidak lagi kesulitan untuk cari ini mata kuliah ini, untuk mata kuliah ini soal yang masuk ujian materi modul berapa ya gitu. Nggak lagi bertanya seperti itu.
gitu ya. Punten Mbak Mei, slide selanjutnya. Oke, nanti juga kan akan ada form di mana lagi Mbak Mei. Oke, jadi akan ada form, tidak hanya nanti kita buat jadwal, tapi harus membuat dalam membuat rencana belajar ini ada ditulis juga tujuan kuliah itu apa ya gitu. Jadi harus yang bermakna. Saya tujuan kuliahnya ini pengen jadi PNS ya nggak salah gitu. Itu juga nggak salah karena itu semacam memotivasi kita seperti itu. Nanti juga akan ada di mana kolom yang harus diisi tujuan kuliahnya apa seperti itu. Kita buat karena itu bisa untuk memotivasi diri, bikin kita jadi lebih semangat lagi. Nah, juga harus ditulis nanti berapa lama jangka waktu studinya. Ya jangan sampai molor, banyak sekali ini yang kami sayangkan ya. Apalagi saya kan pengelola, kebetulan saya penanggung jawab wilayah di Bima gitu, di Bima untuk program sarjana. Saya penanggung jawab pasca sarjana. Nah, ini banyak sekali saya temukan mahasiswa yang tidur. Ya, mungkin juga ada yang tidur, ini lagi saya jelasin. Yang tidur dalam hal di sini itu dia terlalu lama studinya gitu. Tidak seperti kalau studi misalnya S1 kan 8 semester gitu. Nah, 8 semester 4 tahun. Dia targetkan saya berapa lama nih studi? 8 semester. Udah ini harus selesai. Nah, banyak yang lewat dari itu. Karena kalau sebelumnya UT itu ada peraturan yang di mana mahasiswa tidak ada DO gitu. Tidak ada DO, itu keuntungannya UT. Tetapi sekarang sudah ada pemberlakuan baru dari Kemenristek Diktinya sendiri atau dari kementeriannya sendiri, itu mahasiswa untuk lewat dari 14 semester ya, lewat dari 14 semester nanti tidak bisa melanjutkan lagi. Kayak gitu. Jadi diharapkan ini harus punya target dulu. Berapa lama saya kuliah? 8 semester. Jangan sampai ini waktu saya terbuang sia-sia. Tuh, hanya untuk kuliah saja. Itu pun kuliahnya hanya sampai dengan S1 doang gitu ya. S1 aja sampai saya bertahun-tahun gitu. Kagak kelar-kelar. Gitu ya. Oke, yang untuk berikutnya level capaian. Jadi nggak apa-apa, lanjutnya aja. Nggak muncul Mbak Mai. Ya, tadi kan untuk tujuan berikutnya adalah level capaiannya gitu. Level capaiannya mau ini hanya sekedar kuliah saja gitu ya, biar saya dapat ijazah atau nanti bisa sampai wah saya harus dapat ilmunya gitu sehingga nanti bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Jadi tidak hanya kuliahnya saja kayak gitu. Tidak hanya saya dapat ijazah. Oh ya, yang penting saya kuliah aja, tapi pikir juga gitu. Dipikirkan juga ilmunya nanti siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tuh. Oke, nanti kita akan susun tujuan dan target belajar ya. Nanti tetapkan mata kuliah. Mata kuliah itu berdasarkan mata kuliah yang Bapak Ibu registrasikan. Nanti ada lembar informasi. Di sana ada lembar informasi pembayaran, di sana sudah ada mata kuliahnya. Nah, contohnya misalnya yang meregistrasikan mata kuliah itu ada 7, ya nanti 7 gitu, yang dibuat rencana belajarnya. Kalau hanya ada 5, ya 5. Gitu ya. Lalu tetapkan waktu belajar ya. Waktu belajar per semester dan per minggu. Nanti akan disimpan di Google Calendar di HP masing-masing. Seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Mei. Nah, ada juga strategi seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi ya, ada rangkuman yang peta konsep tadi, dibuat rangkuman gitu, dibuat peta konsepnya. Kayak semacam saya yang tadi misalnya baca jurnal ya harus ada literatur review-nya, seperti itu. Nah, ini penting nih, cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar. Solusinya bagaimana sih kalau misalnya kesulitan gitu? Solusinya bagaimana sih? Nah, ada banyak cara. Ternyata misalnya kenali juga diri. Wah, ternyata kalau saya baca buku itu
kalau saya pribadi, saya senang sekali baca gitu. Saya senang sekali baca apapun gitu. Nah, saya senang sekali baca dalam satu hari itu memang saya mewajibkan diri saya untuk membaca gitu. Ketika belajar buku misalnya, pasti akan saya beli itu langsung banyak kayak gitu. Saya senang sekali baca. Nah, kalau ternyata ada kesulitan dalam belajar, dalam membaca buku, kita kenali, saya sukanya apa sih? Ternyata saya lebih suka ketika yang ada gambarnya gitu. Ya udah, pelajari dari YouTube. Cari dari YouTube. Boleh referensinya seperti itu, boleh. Banyak kok gitu, bagaimana tutor kami gitu ya yang membuat tutor kami yang membuat akun YouTube gitu yang memberikan misalnya untuk materi mata kuliah A, B, C itu banyak sekali gitu di YouTube. Jadi belajarnya jika terdapat kesulitan, kita cari cara bagaimana caranya agar kita mengenali diri kita ini sukanya yang lebih ke dalam bentuk video kah, dalam bentuk foto kah, dalam bentuk buku. Kalau misalnya saya senangnya baca buku, ya baca buku, nggak masalah gitu. Oke, selanjutnya Mbak Mei. Ya. Ini perlu berikan imbalan untuk jika misalnya tadi ya 4 tahun, atau enggak 4 tahun dulu ya. Kita kan ada target capaian dalam mingguan misalnya. Dalam mingguan atau dalam semester gitu. Ini berikan imbalan bagi diri sendiri. Nah, jika misalnya target belajar tadi ternyata saya sukses, saya dapat nilai A dengan membuat rencana belajar yang tadi, boleh kasih reward untuk diri sendiri. Silakan. Boleh kasih reward-nya. Jadi sehingga nanti kita, wah saya jadi semangat nih gitu. Kasih reward. Tapi yang memberikan adalah diri sendiri. Gitu. Kalau mau reward dari UT, boleh nanti bisa ikut ada juga dari reward dari UT. Kalau IPK-nya bagus gitu ya, ajukan sebagai beasiswa untuk beasiswa prestasi. Bisa, bahkan kami ada polisi yang memang ini kebetulan mahasiswa tersebut berprofesi sebagai seorang abdi negara ya di instansi kepolisian. Beliau mendapat beasiswa dari kami. Gitu. Mahasiswa sarjana hukum yang berdomisili di Sumbawa kalau nggak salah saat itu ya, beliau dapat beasiswa prestasi. Itu reward dari UT gitu ya. Berikut temu kecepatan dan gaya belajar sendiri. Itu nanti bisa ya sambil jalan teman-teman. Sigap menyelesaikan gangguan dan kesulitan dalam belajar. Nah, nanti untuk yang tutorial online rekan-rekan mahasiswa sebaiknya memang karena ini tidak tatap muka gitu ya, di teman-teman di Tuton juga tetap harus disapa, kenalan gitu. Kalau kesulitan itu nanti bisa saling diskusi, tapi bukan berarti bisa saling sharing jawaban ya, karena tutor juga akan mendeteksi tingkat plagiasi gitu. Jadi kami kan sudah ada aplikasi untuk plagiasi, jawabannya sama gitu ya, kecuali memang kalau itu hitung-hitungan. Nah, dilihat juga gitu bagaimana untuk hitung-hitungan pun kami bisa memberikan penilaian itu dilihat dari penjelasan atau uraiannya itu untuk yang hitung-hitungan. Nah, tetapi kalau untuk yang misalnya itu yang teori gitu, itu juga jangan sampai sama dengan temannya, karena kami juga akan ngecek plagiasinya seperti itu. Oke, next-nya Mbak Mei. Oke, berikutnya. Nah, itu tadi kita review ya bagaimana belajar di UT. Nah, di sini mohon di screenshot teman-teman. Di screenshot. Oke, saya juga akan screenshot nanti saya share di ini ya. Ini akan jadi tugas teman-teman. Jadi baru bisa dapat baru bisa dapat sertifikat kalau sudah mengerjakan tugas. Nah, ini tugasnya nanti akan ada ya di-share oleh tim kami, akan ada di-share lembar kerja ya, lembar kerja untuk teman-teman kerjakan tugas. Di sana ada tujuan belajar, target belajarnya apa, tujuannya udah saya jelasin ya. Tujuan belajar, saya belajar ini gitu, saya tujuan kuliah misalnya, saya tujuan kuliah ini pengen jadi PNS nantinya, ya boleh, silakan, bebas. Yang namanya tujuan masing-masing individu, nih ya. Ini jangan sampai lupa ya, ini di screenshot. Jangan lupa ya, rekan-rekan mahasiswa. Lalu target belajarnya
target belajarnya berapa lama. Nih, tadi sudah saya jelaskan target belajarnya berapa lama nanti, itu perlu juga diisi. Saya mau belajar 4 tahun, 3 tahun setengah aja untuk yang S1 ya, 3 tahun setengah aja gitu. Saya mau belajar nanti 7 semester saja, saya selesaikan, kelar. Nah, itu boleh. Nanti diisi saja, itu bebas. Ini individu, tergantung dari kemauan masing-masing gitu. Nah, mata kuliah yang diregistrasikan nanti bisa pilih mata kuliah apa dulu, misalnya untuk di tugas ya ini ya, untuk tugasnya. Contoh misalnya yang saat ini di Ampu mata kuliah matematika misalnya, ya sudah dituliskan di sana kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya, gitu ya. Nanti untuk di mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, jadwal belajar semua mata kuliah 1 semester itu juga nanti sudah ada kolomnya. Nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal mengisi saja. Akan saya jelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke, lalu jadwal belajar untuk 1 mata kuliah selama 1 semester. Itu kan nanti juga kita buat tabel monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, Mbak Mei, bentar. Oke, ini tuh kan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kan ada juga orang yang untuk rencana belajar, tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang pertama ya misalnya memperoleh gelar sarjana dalam waktu 4 semester, ya kan? Itu boleh. Nah, untuk tujuan menengahnya lulus minimal dia 5 mata kuliah aja dulu, atau saya lulus 7 mata kuliah kalau yang meregistrasikan 7 mata kuliah. Nanti minimal saya lulus 7 mata kuliah gitu. Ya. Oke, meningkatkan IPK tadinya yang udah semester 1 IPK-nya B, wah saya mau ningkatin deh jadi A. Nah, seperti itu. Itu tujuan jangka menengah. Itu kalau yang panjang kan lulus 4 tahun gitu, atau misalnya waktu dalam 8 semester saya lulusnya. Kalau ternyata yang masukkan dari D3 misalnya, ya udah saya lulus 6 semester gitu atau 4 semester. Nah, tahapan yang dilakukan yang tadi sudah saya jelaskan ya, registrasi mata kuliah, akses modul dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Mbak Mei. Nanti kita langsung praktek saja. Kita masih punya waktu. Oke, di sini cara baca modulnya. Bukan modul, katalog. Untuk katalog di sini cara bacanya seperti ini. Saya jelasin. Ini untuk Fakultas Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Ya, untuk bidang minat ekonomi dan perbankan syariah. Nah, kode mata kuliahnya ini semua yang termasuk dalam ekonomi pembangunan ini. Yang bidang minat ekonomi dan perbankan syariah. Ini mata kuliahnya semua nih. Dari 1 sampai dengan 8. Itu nama mata kuliah. Yang samping itu kan ada kode juga, itu bahan ajar yang akan digunakan. Jika mahasiswa ini ternyata mahasiswa paket gitu ya, untuk yang SIPAS, sistem paket semester, itu dia sudah terpaket. Memang mata kuliahnya memang ketika registrasi nggak perlu pusing. Tetapi kalau misalnya non-SIPAS, itu harus meregistrasikan berdasarkan arahan dari katalog. Nih contoh, semester 1 kita baca di paket arahan per semester. Nah di sana ya, 1, ini ada di angka 1 itu kan ada 3, 4, 3, 3, 3, itu SKS-nya. Ya, 3 SKS ya kan, yaitu SKS. Nah, semester 1 semua 1 sampai dengan 6. 1 sampai 6 itu mata kuliah yang diregistrasikan pada semester 1. Untuk waktu ujiannya kan sudah dijelaskan oleh Pak Hulaifi ya. 1.1 ini maksudnya adalah hari pertama jam pertama, 1.2 hari pertama jam kedua. Begitu seterusnya cara membacanya, gitu ya. Selanjutnya bisa juga katalog ini di-download di-download di internet. Jadi cari aja ketika bikin tugas, cari download katalog yang seperti ini. Nih yang di mata kuliah ini, cari SKS-nya udah ada ya. Punten Mbak Mei selanjutnya. Oke, lanjut lagi aja. Lanjut lagi aja. Di sini. Ini karena waktu kita juga sudah ini ya, tinggal sebentar lagi. Nah, contoh jadwal belajar per semester untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan. Tadi kan sudah ada di katalog nih mata kuliah ini. Mata kuliah dengan SKS-nya ini ESPA 4122. Dia itu dalam kurung ini SKS. Nanti buatnya seperti ini rekan-rekan. Nanti formnya seperti ini. Di-screenshot aja dulu. Di-screenshot. Setelah di-screenshot nanti cara mengisinya seperti ini. Nah, contoh nanti cek katalog atau cek di lembar informasi pembayaran.
Di lembar informasi pembayaran di sana semua ada mata kuliah. Yang ditulis dalam nanti kan bentuknya kosong seperti ini. Kosong, tidak terisi begini. Nanti tugas mahasiswa adalah mengisi lembar yang kosong ini. Nanti akan diberikan oleh kami gitu ya, dari tim, diberikan lembar yang kosong, mahasiswa mengisi seperti ini. Isi mata kuliahnya terlebih dahulu, diisi dalam kurungnya itu SKS-nya berapa, gitu ya, diisi SKS. Ini minggu pertama sampai dengan 8 juga boleh diisi hanya 8 minggu, boleh diisi 9. 1 sampai 9 ini maksudnya adalah minggu. Minggu ya, ini dijelaskan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Karena proses pembelajaran di UT itu atau modul itu adalah 9. Kenapa 9? Boleh 8 nggak Bu? Boleh. Kalau misalnya 8, karena kita pembelajaran untuk di e-learning adalah 8 pertemuan. Atau contoh, kalau misalnya kalau kita tatap muka hanya 8 kali tatap muka tuh webnya, boleh pakai 8. Nah, boleh juga yang mau 9. Loh, kok 9 kan kita pertemuannya hanya 8? Karena untuk yang ke-9 ini ada jeda waktu dari tutorial tatap muka ke ujian. Nah, dan di modul terakhir biasanya itu untuk review seluruh materi modul 1 sampai dengan modul 8. Atau modul 1 sampai dengan modul 11, kayak gitu. Nah, ini kenapa beda nomor untuk yang ESPA 4122 dengan EKMA 4115? Kenapa beda? Karena beda SKS. Kenapa dia angkanya 222 gitu? Karena dia beda SKS. Angka ini boleh saya pindah-pindah? Boleh. Jadi EKMA 4115 itu dia 4 SKS. Jumlah modul untuk 1 buku, ini kita bicara 1 buku ya. Ini nih ESPA 4122. Ini mata kuliah bukunya 1. Bukunya 1. Minggu pertama sampai dengan 9 nih bukunya 1. Isinya ada 9 modul. Ada yang sudah pernah buka modulnya nggak? Ada yang pernah buka modul? Ada yang pernah buka modul? Saya rasa tidak ada yang pernah buka modul nih. Nggak ada yang jawab. Oke, nah untuk modul itu ada 9, 1 mata kuliah ini nih. Yang untuk ESPA 4122, ini ada 9 modul. Dalam 1 modul ada KB1, KB2. Kayak gitu. Nah, untuk mungkin bisa sambilan nanti dibuka ya, kalau yang di rumah bisa sambil dibuka. Ada modul juga kan bisa diakses untuk di ruang baca virtual, bisa juga sambil dibuka. Oke, ini kalau misalnya ternyata dia itu mau mengisi sampai 8 saja, silahkan. Masih ada sisa 1 dong Bu, modulnya belum terbaca. Maksud isi satuan 111 ini adalah bagaimana cara kita mengatur waktu belajarnya di sini. Nah, contohnya untuk mata kuliah ESPA 4122 dengan bobot 3 SKS, kita mengisi untuk minggu pertama belajar 1 modul. Untuk minggu kedua belajar 1 modul lagi. Minggu ketiga belajar 1 modul. Begitu seterusnya sampai dengan minggu ke-9. Nah, kita jadwalkan dia untuk catatan atau waktu di sini, kita jadwalkan belajar 1 modul ESPA 4122 ini di hari Senin. Agar tidak bentrok dengan mata kuliah lain. Saya mau fokus belajar ESPA 4122 ini di hari Senin saja. Jadwalkan di hari Senin. Ternyata mata kuliah ini susah, saya nggak mau belajar di Senin. Senin kan hari yang sibuk gitu, saya kerja, nggak apa-apa. Jadwalkan di hari Selasa, silakan. Gitu ya. Jadi bisa dijadwalkan di hari Selasa, atau misalnya mau dijadwalkan hari Rabu, monggo. Sila gitu, monggo. Jadi kalau misalnya mau dijadwalkan hari Rabu ya silahkan. Nah begitu ya. Mau dipindah-pindah mata kuliah EKMA 4115 ke atas atau yang ini ke bawah ya boleh, silahkan. Mau diurutkan sesuai dengan liftnya juga boleh gitu. Tapi Anda sendiri yang mengatur mau ini nanti di hari Rabu, Kamis, Jumat ya silahkan gitu. Ini perlunya, tapi harus konsisten. Mahasiswa harus belajar, nanti rekan-rekan mahasiswa itu harus belajar sesuai dengan waktunya gitu. Wah, saya ini di catatan saya ini di belajarnya di hari Senin. Berarti hari Senin luangkan waktu. Jamnya nanti boleh ditambah di sini. Untuk Senin pukul 15.30 sampai 16.00.
tambahkan dalam kurung Senin, samping Senin tuh, samping tulisan Senin, tambahkan 15.30 sampai dengan 16.00, begitu. Boleh. Nah, kalau yang 4 SKS, Ibu, ini kan numpuk-numpuk gitu. Saya belajarnya berarti bagaimana? Ini dia ada 14 modul isinya. Kalau yang 3 SKS kan cuma 9. Nah, atau misalnya saya mau mengatur jadwal sampai 8 saja. Ini 9-nya, satunya kemana? Boleh digabung. Untuk modul terakhir, modul 9, boleh digabung ke modul 8. Ya, modul 8. Jadi di 8 ini isinya 2, 9-nya 0. Waktunya Anda untuk istirahat. Nanti saya tinggal baca-baca menjelang ujian aja, gitu. Nggak apa-apa. Silahkan gitu, itu kemauan dari mahasiswa. Yang 4 SKS tadi bagaimana cara numpukinnya? Saya baca berapa modul untuk pertemuan pertama. Cara strateginya adalah begini. Mas sekalian atau Mbak sekalian nanti harus lihat dulu bobot modulnya itu. Karena kan ada yang namanya, kayak kami bikin soal ya gitu. Jadi untuk ada mata kuliah yang memang mata kuliah ternyata di pertemuan di pertemuan di modul 1, modul 2 itu secara teori saja dan mudah gitu. Secara teori saja, teori pengantar gitu misalnya. Oh, ternyata ini lebih mudah. Saya belajar 2 modul di hari pertama, di minggu pertama, nggak apa-apa. Kan ternyata kalau di minggu ketiga hitung-hitungan semua, nggak bisa saya masukkan, saya belajar 2 modul di sini, saya pindahkan ke yang keempat, boleh, silakan. Jadi gitu ya. Jadi boleh ini dipindah-pindah, boleh. Misalnya 2, 2, 2, ini saya pindah 2, 1, 2, boleh. 2, 1, 1, boleh. Nanti tapi tetap harus terpenuhi. Semua modul ini terbaca di setiap minggunya dan ditentukan waktunya di hari Selasa mungkin, hari Rebo mungkin, Kamis. Jadi dibuat catatannya seperti itu. Paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti akan saya jawab insya Allah satu persatu. Selanjutnya, Mbak Mei, punten. Ini ya, kalau misalnya mahasiswa juga mau, Mbak Mei, maaf saya waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 ya? Iya Mbak, sampai jam 11. Oh ya, sambil latihan aja nanti ya. Kalau misalnya bisa langsung saya tanya jawab. Untuk yang tadi bisa kembali dulu punten Mbak Mei. Rekan-rekan mahasiswa ada yang tidak dipahami nggak? Karena waktu kita masih banyak kok. Takutnya ketika buat bikin tugasnya ya nggak sebelumnya. Ya sebelumnya. Mbak Mei maaf. Yang di sebelumnya Mbak Mei maaf, yang di kolom-kolom tadi rencana belajar. Nah, tugasnya, ini ada yang tidak dipahami? Boleh aktifkan mic-nya? Rekan-rekan mahasiswa? Kalau misalnya nanti ini udah paham, tidak ada yang bertanya, saya anggap paham ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya anggap paham. Alhamdulillah paham ternyata. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini nanti kan akan dibagikan akan dibagikan form seperti ini, form dalam bentuk kosong, hanya ada tabel-tabelnya saja. Rekan-rekan nanti mengisi seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Saya diisi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nanti diisi untuk yang seperti ya, saya ulangi lagi aja ya. Kalau ternyata di 4 SKS, boleh nanti Mbak atau Masnya ditulis aja, mau di modul dia nanti ditulis di minggu ke-8 ke minggu ke-7 ditumpuk dua modul, silakan. Tapi dilihat dulu bobotnya. Karena ini bukan asal jadwal yang penting saya kerjain dah gitu. Enggak, paling tidak rekan-rekan mahasiswa itu punya target. Wah, saya belajar 1 modul itu untuk minggu pertama saya belajar 1 modul. Nah, saya minggu kedua baru 2 modul. Ternyata lihat dulu bukunya, dibaca dulu, dipahami dulu. Ternyata cara baca cepatnya itu adalah dengan, wah kita lihat pertama, ternyata ini hitung-hitungan semua. Nah, itu nanti baru di modul tersebut jangan sampai baca 2 modul gitu. Nanti takutnya ada yang tidak dipahami. Karena biasanya ada soal yang berkaitan dengan tugas gitu. Itu kan fokus di sana. Apalagi yang pertemuan 357. Biasanya untuk yang pertemuan 357 itu akan ada tugas. Gitu ya.
akan ada tugas. Waktu Anda gitu ya, ini saya ingatkan lagi di pertemuan 3, 5 dan 7 itu kan ada tugas. Waktu Anda akan tersita banyak di sana. Tugas mingguan itu. Bukan mingguan maksudnya, tugas memang tugas di UT ada tugas diskusi gitu ya. Ada tugas yang memang tugas apa ya? Tugas khusus namanya ya. Tugas khusus, ada tugas khusus itu ada 3 tugas di pertemuan 357. Nah, sebaiknya buat catatan 357 ini kayaknya saya nggak mau baca banyak modul karena saya harus mengerjakan tugas juga. Gitu ya. Kan di sini kan untuk yang EKMA 4115 gitu ya. Dia itu 4 SKS. Nah, dia di pertemuan 3-nya ada 2 modul yang dimasukin di sini contohnya. Nah, sebaiknya kalau saran dari saya, pertemuan 357 ini jangan ketika buat jadwal nanti, jangan dibuat tumpuk gitu. Karena pikirkan juga, saya belum lagi nanti ada tugas diskusi yang harus dikerjakan. Belum lagi nanti harus ada tugas, belum lagi harus ada tugas khusus yang harus dikerjakan. Saya harus baca 2 modul pula gitu. Wah, yakin waktunya cukup gitu. Ya, yakin bisa gitu. Karena ini kan akan dibaca semua ini. Dibaca semua ini. Senin 1 modul, Selasa 1 modul. Ini dibaca setiap harinya. Atau kadang saya Sabtu nggak mau, Ibu, saya Sabtu mau jalan-jalan sama keluarga. Atau misalnya hari Minggu kenapa tidak ada ini? Oh, saya hari Minggunya mau ke gereja misalnya. Jadi nggak ada. Atau hari Sabtunya saya ada memang memang ada kegiatan setiap hari Sabtu. Saya ada piket setiap hari Sabtu. Dikosongkan boleh. Jadi ini kalau ternyata merasa diri mampu baca 2 mata kuliah, ya baca 2 mata kuliah, tapi buat jamnya berbeda gitu. Nggak mungkin dong habis baca modul ini sambilan baca modul 1 itu nggak mungkin gitu. Nah, nanti untuk misalnya hari Jumat modul ESPA 411 ini kan 3 SKS. Iya, saya gabungkan aja sama MK baca di hari Jumat. Tapi saya Jumat kan agak free, saya libur misalnya. Saya baca pagi, ini di harinya ditulis jam ya, sebaiknya ya. Kalau menurut saran saya sih sebaiknya ditulis jam. Karena biar nanti Anda tahu, jangan hanya baca di hari Senin aja, tapi tidak ada waktu, maksudnya memang tidak ada jamnya, memang harus ada jamnya. Tulis di situ, saya itu di hari Senin, saya waktu luangnya misalnya. Karena harus terbagi antara Anda kerja, mengerjakan tugas tutorial di diskusi untuk e-learning, ataupun Anda misalnya, contoh kalau misalnya mahasiswa BI ya, yang masukan sarjana untuk pendidikan, itu mereka kan punya ada tatap muka gitu ya, tatap mukanya secara tutorial webinar. Nah, itu biasanya di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, sebaiknya dikosongkan untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saya nggak yakin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah misalnya selesai tuweb itu baca buku. Gitu ya, saya nggak yakin. Jadi sebaiknya memang kalau saran saya Jumat, Sabtu, dan Minggu itu untuk mahasiswa yang tadi ya BI, masukan sarjana, yang memilih paket untuk 3 semester, gitu ya, yang PGSD dan PG PAUD sebaiknya jangan diisi. Ya kasihan atuh, nanti malah gimana ya, pusing, udah seharian belajar web, nanti tambah harus baca buku lagi gitu. Nah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tutorial online, waktu senggangnya ada di Sabtu dan Minggu, monggo baca buku 2 juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu banyak. Saya yakin tidak terserap dengan baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang punya kemampuan, saya memang pernah baca buku dan suka baca buku, nggak masalah. Tapi wajib dibuatkan tadi seperti literatur review tadi, dibuatkan juga peta konsepnya gitu, rangkuman lah istilahnya. Kalau bahasa umumnya rangkuman. Jadi dibuat rangkuman gitu. Buat rangkuman secara singkat, nanti Anda sendiri yang tahu, yang paham bagaimana cara tulisnya, sewaktu-waktu pun gitu ya. Ini tidak hanya untuk ujian gitu. Ketika mau lihat berapa bulan kemudian juga ya, ketika mau lihat lagi itu materi masih bisa paham gitu. Karena
Anda yang membuat, contohnya misalnya buat dalam bentuk kubus, buat dalam bentuk apapun, ini nama judul bukunya, ini ke bawah nah, pakai garis misalnya seperti itu pun akan paham. Dibuat dalam satu buku aja gitu, satu buku kosong, misalnya nanti buat, oh ya saya mau bikin nih rangkuman buku ini gitu. Nanti ketika Anda lihat lagi rangkumannya udah paham isinya. Oh ini buku ini yang kemarin saya baca. Ya paham seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya sama seperti nonton film, ya kan? Sama seperti nonton film. Jadi untuk ketika apa namanya nonton film, kalau misalnya disuruh ingat lama-lama film mana ya? Kalau suruh lihat lagi sebentar, oh iya saya pernah nonton film ini, kayak gitu. Jadi kalau buku juga seperti itu, tapi harus dibuat rangkuman terlebih dahulu. Itu saran dari saya ya untuk yang jadwal belajar per semester untuk semua mata kuliah ini. Yang diregistrasikan itu wajib. Jadi semua yang diregistrasikan itu wajib. Kayak gitu. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya coba jawab ya. Oke, selanjutnya nanti lanjutnya punten Mbak Mei lanjut. Saya rasa udah paham semua tadi ya. Oke, susun jadwal belajar dengan menggunakan Google Calendar. Boleh dibuat. Maksudnya gini, ini bagusnya yang memang dibuat, tapi kan boleh tidak dibuat juga gitu dengan Google Calendar itu gitu. Kalau merasa risih ya nggak masalah gitu. Tetapi sebaiknya untuk pengingat gitu. Kalau misalnya nih, kadang kan saya orangnya juga pelupa ya, kalau nggak diingatkan gitu. Boleh misalnya ini tidak usah pakai Google Calendar, buat dalam bentuk kertas saja ya, buku ditempel di samping meja kerja dan samping tempat tidur. Ketika misalnya nanti datang kerja, oh hari ini saya harus baca buku ini jam sekian. Pulangnya nanti gitu, itu boleh beberapa cara sebenarnya. Nah, bagi yang mohon maaf gitu yang tidak paham bagaimana cara menggunakan Google Calendar, boleh pakai cara tadi. Nanti dibuat jadwalnya itu, maksudnya saya harus baca buku ini di jam sekian, jam sekian. Buat aja catatan kecil, tempel di tempat kerjanya. Di depan tempat duduk di tempat kerja. Atau tempel nanti di samping tempat tidur. Ketika mau tidur pun udah keinget, waduh saya harus baca ini, bangun tidur dan mau tidur lagi tuh udah kebaca kayak gitu. Nah, untuk yang kalau misalnya mau pengingat yang lebih detail lagi dan ini lebih akurat. Karena kalau dengan Google Calendar ini diingatkan untuk waktu yang tepat gitu. Ketika disuruh ini langsung tuh di handphonenya bunyi gitu. Lagi main Instagram juga langsung tuh handphonenya bunyi kayak gitu. Nah, yang pertama itu klik kalender di handphone masing-masing gitu ya. Pilih tanggalnya, tambah eventnya, misalnya tulis belajar mata kuliah apa tadi, matematika boleh gitu ya. Yang boleh tidak ditulis kode, boleh ditulis kode. Kalau ada yang kesulitan dengan tulisan kode itu, ya boleh tidak ditulis kodenya. Gitu. Kalau misalnya, oh saya kesulitan nih kalau misalnya pakai tulis kode, saya nggak tahu mata kuliahnya apa, nanti bingung. Gitu. Boleh. Ya, boleh. Ya tadi, kalau mau praktek langsung juga boleh ya teman-teman ya, gitu. Maksudnya boleh, takutnya nanti biar karena kan ada tugas nih, untuk mendapatkan sertifikat, gitu ya, harus mengerjakan tugas yang tadi. Kan udah ini menurut dari hostnya tadi, Mbak Mayrinda, sudah di-download ya sama teman-teman untuk formnya tadi ya, lembar kerjanya tadi, lembar belajarnya tadi sudah di-download. Boleh langsung diisi. Apa yang tidak dipahami, ditanyakan ke saya langsung boleh. Ya, waktu kita juga masih lumayan ya, masih ada. Nah, di sini saya lanjut ya. Ini untuk belajar mata kuliah tadi ya, mata kuliah misalnya matematika, mau tulis matematika ya monggo gitu. Harus ditulis jamnya, dari jam 3, misalnya dari jam berapa sempatnya, dari pagi misalnya jam berapa sampai misalnya 15.30 sampai dengan 18.30 atau 17.30. Boleh gitu ya. Lalu selanjutnya tuliskan di pengingat atau reminders-nya tadi. Misalnya sebelumnya itu 5 menit sebelum dari pukul 15.30 tadi. Gitu, tuliskan pengingatnya. Poin kelima, pilih pengulangan. Jadi harus biar nanti continue diingatkannya gitu. Selalu diingatkan oleh Google Calendar tersebut. Yang keenam, pilih stop pengulangan. Nah, untuk pilih stop pengulangan
misalnya udah selesai nih gitu, maunya selesai pengulangannya sampai dengan tanggal berapa kayak gitu. Biar Mas atau Mbaknya udah saya sudah selesai mata kuliah masih diingatkan aja gitu. Saya sudah selesai semester ini masih diingatkan aja, tapi memang harus dibuat gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai stop pengulangan juga nggak apa-apa, nanti tinggal dihapus aja. Ya lebih mudah sih sebenarnya stop pengulangan. Oke, yang ketujuh, pilih lokasi belajar. Nanti juga memang harus ditentukan mau belajarnya di mana. Karena belajar yang namanya kita belajar teori ya beda dengan kita baca novel. Baca novel lagi rapat pun bisa jadi ngantuknya hilang. Tapi kalau baca buku itu nanti mendatangkan ngantuk, saya yakin. Atau misalnya lagi keramaian di mall, di setting apa saya belajar aja di sini enggak gitu, maksudnya nanti karena kan seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda membaca atau belajar jangan hanya membuang sampai belajar itu membuang waktu. Usahakan belajar itu memang memaksimalkan waktu Anda biar ketika belajar itu tidak terbuang cuma-cuma gitu. Nah, dilakukan juga tadi rangkuman biar nanti belajarnya tidak sia-sia. Hanya baca saja, siapa yang nggak bisa? Baca saja nanti besoknya lupa. Kayak gitu ya. Nah, buat penyusunan jadwal belajar. Nah, ini ada yang bertanya target belajar. Target belajar itu targetnya begini, maksudnya target untuk kuliahnya. Tadi kan sudah dijelaskan yang di sebelumnya. Kalau saya belum bisa share screen sih. Jadi untuk yang target, saya kembali ke depan Mbak Mei, maaf. Biar langsung praktek, sebenarnya kan ini tujuannya untuk tugas di target tadi. Enggak, Mbak Mei, ke depan lagi Mbak Mei, maaf. Pelan-pelan Mbak Mei. Duduk. Nah, yang tadi ya di sini. Yang depan lagi Mbak Mei. Lagi Mbak Mei. Sebentar, depan. Tadi ada yang sebelumnya, lagi sebelumnya. Sebelum dari ini. Nggak ada Mbak nih, halaman berapa ya? Sebentar Ini. Sebentar ya, saya buka dulu slide saya sendiri. Untuk yang nanya, kayaknya target belajar tadi ya. Target belajar bukannya di terakhir. Sebentar. Yang memahami modul 1, modul 2, modul 3 itu. Nih. Oh ya, di terakhir. Iya, benar, di terakhir. Oke. Iya. Nah, ini target belajarnya ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ini? Nah, oke. Oke, target belajar. Nah, ini ya, untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4 sampai dengan 6 ya. Nah, contohnya seperti ini. Boleh sambil bertanya, silakan. Langsung praktek apa enggak ini Mbak Ning? Kita sampai jam 11. Kita sampai jam 11 untuk pemateri Mbak Ning, soalnya pemateri yang satunya udah mau siap-siap dia. Oh iya, boleh sih. Jadi mahasiswanya kan tadi sudah paham ya bagaimana ngisi formnya. Nah, ini yang tidak dipahami langsung bertanya biar kita tampilkan slide-nya, langsung praktek gitu. Langsung kerjakan aja formnya. Ada yang tidak dipahami ditanyakan saja. Biar nanti dijelaskan. Target belajarnya bisa ditulis sesuai dengan modul. Nanti untuk jumlah halaman modul kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya ini saya di sini di layar Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mata kuliah ESPA 4110 itu ini kan untuk modul 1, modul 1-nya 56 halaman. Nah, ditulis disesuaikan dengan modulnya berapa halaman di sana. Gitu. Media belajarnya, contoh untuk media belajarnya di sini modul, tapi kan juga ada mahasiswa yang dari PGSD, PG PAUD misalnya, di sana mereka ada nge-review video.
Nah, bisa digabungkan juga di sana. Nanti di tugasnya ini gitu ya, ternyata untuk modul 3 itu atau modul 2 misalnya, di modul 2 jumlahnya 60 halaman, media belajarnya itu dari video dan modul. Bisa, karena juga digabungkan saja. Ada tugas di mana dia itu harus mereview video. Contohnya seperti itu. Nah, lama belajar ini berapa jam ditulis? Ya ditulis aja. Oh, saya lama belajarnya tergantung dari mahasiswa, bukan memang mengikuti ini, tidak. Tapi kalau untuk halaman modul disesuaikan dengan modul yang Anda baca. Karena wah benar nggak sih dia baca modulnya ini gitu. Kan teman-teman di sana kan pastinya udah baca modul ya, udah terima modul ya, ada yang terima modul, ada yang belum. Nah, yang belum nanti lihat di ruang baca virtual. Nanti boleh diketik atau boleh ditulis. Disesuaikan aja, misalnya ternyata di rumah saya hanya bisa udah di print nih Bu gitu. Udah di print, ya tulis tangan nggak apa-apa. Tulis tangan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah saya ketik aja ya Bu ya, ini udah ada formnya gitu. Lebih mudah, silakan. Monggo. Gitu ya. Nah, bisa sambil bertanya ya, ini sambil mengerjakan biar nanti tidak takutnya bingung ketika mengerjakan. Nanti akan disiapkan wadah di mana untuk yang bertanya kirim lewat apa kalau misalnya sudah BMP, buku materi pokok. Yang tanya BMP itu apa? Itu buku materi pokok. Modul jadi gini, buku yang Bapak Ibu terima sesuai dengan mata kuliah itu namanya BMP, buku materi pokok. Dalam BMP itu ada modul. Satu mata kuliah, contohnya ESPA 4110, itu 4110 itu ada modul namanya. Modul 1 sampai dengan 9. Di dalam modul ada KB. Kegiatan belajar namanya KB1, KB2. Kayak gitu. Kalau yang belum dapat modul gimana, Bu? Cari di ini, kan tadi sudah UT online atau ya. Nah, di UT online tadi udah dijelaskan bagaimana mengakses ruang baca virtual. RBV namanya. Ya. Nanti kalau misalnya saya belum ada modul, ya cari di RBV, baca di RBV saja, ruang baca virtual. Di sana kan untuk gimana cara mengisi registrasi mata kuliah yang gimana cara mengisi mata kuliah yang diregistrasikan. Oke, Bu Baik atau Mbak Baik, ini untuk cara mengisi mata kuliahnya itu dilihat boleh lihat pada mata kuliah yang ada pada katalog, ya sesuai dengan program studi, ya sesuai dengan semester yang diampu, juga bisa lihat pada lembar informasi pembayaran (LIP). Kemarin kan dicetak tuh, kalau ternyata ini misalnya mahasiswa PGSD, minta sama Pokjarnya. Kalau diregistrasikan oleh Pokjar, saya minta itu yang pas bayar SPP kemarin. Itu kan ada mata kuliahnya semua. Sudah lengkap di sana, ya. Gitu ya. Ada lagi. Saya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan aja karena kita sambil praktek ya. Ada lagi? Silakan ditulis aja sekali. Silakan teman-teman. Nanti untuk proses pengumpulannya akan ada wadah di mana teman-teman akan upload di sana ya. Batas waktu pengisian formnya hari ini aja Bu, boleh dilakukan kalau nggak salah 3 hari ya Mbak Mei ya. Kalau nggak salah nanti akan diinformasikan lagi 3 hari ya. Lebih cepat lebih baik. Sebaiknya hari ini, saat ini juga karena mau pembuatan sertifikat. Karena untuk pembuatan sertifikat dan juga nanti lupa. Kalau misalnya nanti, wah apa tadi yang dijelasin, mumpung masih ada saya, masih ada waktu sedikit lagi nih, gitu ya. Bu, modul itu seperti kayak bab, betul. Tapi memang maksudnya ya di dalam bab itu, ya sama seperti itu sih. Tapi di UT bilangnya itu modul, gitu ya. Buku UT itu modul gitu. Kalau di UT. Kalau nggak membaca artikel itu berarti nggak diisi, Bu. Maksudnya piye ini? Kalau nggak membaca artikel berarti mungkin bisa diperjelas lagi. Maksudnya artikel itu yang apa? Kalau harus baca modul intinya. Kalau untuk tugas sekarang wajib baca modul.
Tetapi kalau nanti misalnya teman rekan-rekan mahasiswa pada saat pengerjaan tugas diskusi, tugas khusus pada saat perkuliahan tutorial online, ya baca juga gitu, baca juga jurnal, ya itu untuk referensi tambahan, menambah membantah, bisa juga nanti memperkuat argumentasi yang Anda berikan kayak gitu. Kita buat tabel juga di lembar jawaban ini, Bu. Yang kemarin yang di-download biasanya itu udah lengkap loh, udah ada tabel-tabelnya dia. Isi, biasanya kalau nggak salah sih ada 2 ya. Ada 2. Isi aja itu, kalau nggak salah itu tinggal isi. Kalau kalau tatap muka, PKBJJ tatap muka biasanya itu langsung isi kami bagikan. Nah, ini karena di rumah di-download gitu. Tugas modul 3 yang dikirim itu saya belum mengerti. Apa yang bakal dijelasin di sini? Maksudnya bagaimana ya? Yang mana nih? Mau nanya Bu tentang sesi, apakah sama maksudnya dengan minggu? Ya, betul. Sesi itu sama dengan minggu. Tadi yang nanya tentang sesi itu apakah sama dengan maksud dengan minggu? Ya, betul. Maksud di sini itu kalau di tutorial online itu tulisannya sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 sampai dengan sesi 8. Gitu ya. Tapi di sini itu biar lebih paham rekan-rekan, ditulisnya atau teman-teman mahasiswa ditulisnya nanti minggu kan. Tadi di contohnya itu ditulisnya minggu. Kalau di e-learning sesi. Maaf, saya kecepatan ya. Karena waktu, Mas. Ini udah mau habis malah. Kalau ada yang tidak dipahami nanti chat saja, nanti saya balas satu persatu ya. Berarti ketika kita sudah mengisi jadwal mingguan tadi sesuai jadwal yang kita inginkan, sudah fix jadwalnya, Bu. Nah, itu kan sebenarnya jadwal ini bukan jadwal tutorial perkuliahannya sesuai dengan yang ada di e-learning. Kalau yang tutorial online, kalau yang tutorial tatap muka, jadwalnya itu dibuat oleh UT, tetapi ini kita buat itu adalah jadwal untuk belajar, gitu Mas ya. Mas Mubarak, itu jadwal untuk belajar yang dibuat sekarang itu yang untuk tugas. Kalau untuk jadwal perkuliahannya sendiri sih sebenarnya Oke, saya sudah ditegur sama Mbak Mai nih, udah selesai waktunya, nanti saya balas aja chatnya rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Belum paham bisa chat personal soalnya kecepatan. Maaf, iya, oke. Nanti saya balas satu persatu. Sambilan nanti mendengarkan materi dari pemateri berikutnya, akan saya balas satu persatu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya mohon maaf sekali ya karena ada kekurangan. Tadi saya nggak bisa menampilkan PowerPoint, mohon maaf ya Mbak Mei, jadi merepotkan. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa karena saya kecepatan. Memang materinya banyak ya Bapak Ibu atau teman-teman semua, materinya banyak, waktu kita terbatas, sehingga saya memang harus menyampaikan semua karena berkaitan dengan tugas, gitu ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya ya, ke host-nya. Terima kasih Mbak Mai.